Hello, welcome back bros. Balik lagi di channel Happy Brothers. Di video kali ini kita akan unboxing dan review Figma Mary atau Marni dari seri game Pokemon Sword and Shield. Kira-kira bagaimana kualitas dari Figma Marni ini sendiri? Apa saja aksesoris dan perangkat yang didapat? So, bagaimana kalau kita tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan di video berikut ini. Mary atau Marni merupakan salah satu karakter di game Pokemon Sword and Shield, di mana untuk seri Pokemon Sword and Shield sendiri ini adalah seri ketiga yang dibikin atau dibuat figur Figmanya. Setelah yang pertama adalah Figma Gloria dan yang kedua adalah Figma Raihan, di mana kalian bisa melihat review kedua Figma tersebut di channel kita. Secara proporsi bisa kita lihat Figma Marni memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil ya dibandingkan dengan Figma standar pada umumnya, karena Marni merupakan gambaran dari seorang anak cewek remaja ya dengan style rocker, karena dia merupakan salah satu idol juga di tim Yale. Untuk proporsi di bagian kepala kita bisa lihat cukup rapi ya untuk catnya, dan juga sculptnya dengan potongan rambut twin tail ya. Kita bisa lihat detailnya shading berwarna abu-abu di sekitar rambut, dan juga ada dua pita di masing-masing kuncir, sehingga kita bisa lihat detailnya cukup bagus. Begitu pula dengan faceplate-nya. Lalu di bagian leher ada choker dengan liontin ya, khas dari Marni seperti di game. Lalu untuk kostumnya sendiri di bagian luar adalah blazer kulit ya ala rocker dengan ornamen seperti kancing silver di sekitar kerah. Lalu di bagian kantong juga ada, bagian kantong bawah bisa kita lihat cukup rapi. Di bagian punggung ada colokan untuk yang nantinya ditancapkan aksesoris tas. Bahan untuk jaketnya sendiri agak lentur ya, jadi tidak kaku atau keras. Untuk warnanya hitamnya sendiri yaitu hitam glossy. Detail yang cukup bagus juga ada di bagian lengan ya, di bagian lengan dengan cat yang rapi juga, serta ornamen-ornamen silver yang memberikan kesan rame. Untuk pakaian bagian dalam, dress berwarna pink ya, dengan ornamen seperti motif segitiga terbalik di bagian bawah mengitari dressnya. Dengan bahannya juga lenturan, bisa kita buka sedikit seperti ini ya. Tujuannya untuk tidak menghalangi artikulasi dan pergerakan untuk join kaki ya. Lalu kalau kita intip sendiri di bawah roknya atau di bawah dressnya ada celana pendek berwarna hitam. Untuk boots atau sepatunya sendiri berjenis high heels ya ala rocker yang keren, dan ornamennya juga senada dengan warna dan tipe jaketnya ya. Kita bisa lihat tidak adanya join di ujung telapak kaki. Overall, meskipun tergolong berukuran kecil, tapi detail dan cat yang kita dapatkan di Figma Marni ini tergolong cukup rapi ya. Aksesoris yang didapat cukup banyak ya di Figma Marni ini.
berikut 7 piece dari macam-macam optional hand yang kita dapat. Lalu ini untuk detail aksesoris tas ransel. Aksesorisnya senada dengan jaket Marni ya. Untuk warnanya sendiri merah marun untuk tasnya. Ada colokan di bagian belakang untuk ditancapkan ke punggung. Lalu di bagian depan ada lubang yang nantinya akan kita gunakan untuk stand ya. Untuk bahan talinya sendiri lentur ya, seperti karet. Nantinya bisa kita lepas talinya untuk kita permudah pasang pada Marni lewat kedua tangannya. Untuk faceplate-nya sendiri, yang pertama faceplate dengan muka tersenyum, yang kedua dengan mata melirik dan agak cemberut ya. Untuk catnya lumayan rapi. Lalu ini Morpeko dengan full belly mode. Detailnya cukup bagus, cat yang cukup rapi juga. Lalu yang kedua adalah Morpeko Hungry Mode. Di mode Hungry ini ada lubang di bagian belakang di mana bisa kita gunakan untuk colokan di mini stand yang nantinya akan kita dapatkan. Replacement join atau join cadangan juga kita bisa dapatkan. Dashball, detailnya cukup bagus. Stand Figma eksklusif dengan emboss Pokemon. Lalu yang terakhir adalah mini stand untuk Morpeko Hungry Mode. Kalungnya tidak mempengaruhi untuk pergerakan di join leher ya. Cukup bagus artikulasinya, bisa kita lihat untuk pergerakan ke atas ke bawah lumayan oke. Lalu untuk join torso, karena ada jaket jadi tidak terlalu luas ya untuk pergerakan ke depan maupun ke belakang. Join di lengan juga cukup oke, tidak ada masalah ya, karena tidak ada bagian deep kostum yang menghalangi pergerakan. Begitu pula di join siku, bisa kita lihat untuk artikulasinya juga lumayan oke, bisa ditekuk hingga lebih dari 90 derajat. Untuk mengganti optional hand, Figma Marni agak tricky ya. Bisa dilakukan dengan cara melepas dulu bagian jaket yang di ujung seperti ini. Ya, lalu kita pasangkan kembali. Pastikan untuk memasangkan colokannya pas ya ke dalam lubang joinnya. Pastikan untuk seret ya, apalagi Figma-nya yang gak ringkih ya.
Untuk artikulasi sendiri di bagian kaki cukup luwes sebenarnya, cuman jangan dipaksa jika artikulasinya mentok karena pakaian dari Marni ini sendiri ya. Jadi kita juga harus perhatikan untuk keterbatasan artikulasi di bagian kaki. Untuk pose split kita tidak bisa terlalu lebar karena terbentur oleh dress bagian dalam. Untuk join lutut, artikulasinya cukup luas, bisa kita tekuk lebih dari 90 derajat ya, hingga ke belakang. Sepatunya bisa kita lepas, dan ini ya mirip dengan Figma Glory ya, ada part yang berada di bagian sepatu juga, mirip dengan yang tadi di jaket juga. Kita bisa lihat join ankle yang jadi satu dengan sepatunya, cukup oke untuk artikulasinya, meskipun tidak ada join di ujung kaki ya seperti pada umumnya, karena untuk ukuran sepatunya terlalu kecil juga. Untuk rotasi cukup oke, bisa kita lihat tidak ada masalah untuk diputar 360 derajat. Ya, segitu dulu untuk unboxing dan review Figma Mary atau Marni kita kali ini. Figma Marni atau Mary dirilis di bulan November tahun 2021 dengan status reguler dengan harga sekitar 8.182 yen, atau kalau sekarang berkisar di harga 1 juta hingga 1,3 juta. Untuk kelebihan dan kekurangan, antara lain kelebihannya dimana untuk sculpt ya, dan juga paint job rapi ya, tidak ada bagian cat yang melebar. Lalu yang kedua adalah detail di kostum ya, baik itu jaket, lalu sepatu, lalu untuk bagian kepala juga cukup bagus. Yang ketiga di pemberian aksesoris ya, dimana kita mendapatkan banyak sekali aksesoris, termasuk 2 mode di Morpeko ya. Untuk kekurangannya menurut kita antara lain karena ukurannya yang terlalu kecil, jadi agak fragile ya, terutama di bagian join. Lalu pergerakan di beberapa artikulasi juga kurang maksimal, terutama di bagian torso, perut, dan juga di bagian kaki. Sekian untuk review kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, komen, dan share video ini jika kalian suka, untuk membantu channel ini agar lebih berkembang lagi. So, hobby forever, bros for life. Sampai jumpa di review kita berikutnya. See ya, bros.